Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harus semangat ya, walaupun ini sudah mau jam 12 karena ada 3 orang. Untuk itu kita langsung saja. Pada saat ini yang akan menyampaikan materi adalah Pak Jatmiko. Untuk itu sebagai gambaran waktu, nanti Pak Jatmiko kami berikan waktu 5 menit untuk presentasi, kemudian 5 menit tanya jawab, dan 5 menit dari Bapak Mentor untuk memberikan masukan atau saran. Untuk punya waktu, monggo langsung saja waktu dan tempat kami aturkan. Pak Mentor, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Yang terhormat Bapak Muhammad Hidayat selaku mentor, yang kami hormati Bapak Imam Haryadi selaku moderator acara, dan rekan-rekan organisasi P3K 2005 yang bahagia. Perkenalkan, saya Jatmiko dengan unit kerja UPGD di Rumah Potong Hewan Kabupaten Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan saya yang berjudul Pengelola di RPH Karangduren. Pendahuluan, Rumah Potong Hewan merupakan salah satu fasilitas penting dalam mendukung penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal bagi masyarakat. Pengelola RPH yang baik tidak hanya berfokus pada proses pemotongan hewan, tetapi juga pada penerapan prinsip ketertiban, keamanan, dan kebersihan di setiap tahap kegiatan operasional. Sebagai pegawai dengan jabatan layanan umum nasional, peran kita sangat penting dalam memastikan seluruh kegiatan di lingkungan RPH berjalan tertib, aman, dan sesuai dengan standar higienitas. Ketertiban di lingkungan kerja menjamin kelancaran operasional, keamanan menjadi dasar pencegahan risiko kecelakaan kerja maupun penyebaran penyakit, sementara kebersihan merupakan kunci utama dalam menjaga mutu dan kualitas hasil daging yang dihasilkan. Aspek pertama adalah tentang ketertiban. Petugas layanan umum operasional memiliki peran strategis dan menjaga ketertiban di lingkungan RPH, antara lain: 1. Menata peralatan kerja dan perlengkapan pemotongan sesuai tempatnya sebelum dan sesudah digunakan. 2. Memastikan jalur masuk dan keluar hewan serta produk hasil potong berjalan sesuai alur yang telah ditetapkan. Yang 3. Membantu pengawasan terhadap kepatuhan petugas dan pengguna jasa terhadap peraturan RPH. 4. Melaksanakan tugas sesuai jadwal kerja dan instruksi pimpinan dengan disiplin waktu. 5. Mendukung pelaksanaan administrasi operasional dengan rapi dan tertib. Aspek kedua adalah tentang keamanan. Dalam aspek keamanan, peran pengelola umum operasional adalah sebagai berikut. 1. Mengawasi pelaksanaan prosedur keamanan kerja di lingkungan RPH. 2. Memastikan setiap pekerja menggunakan alat pelindung dari APD. 3. Melakukan koordinasi dengan petugas keamanan, teknisi, dan petugas kebersihan. 4. Memantau akses keluar masuk hewan, kendaraan, dan personel. 5. Menyusun laporan keamanan serta tindakan korektif bila terjadi pelanggaran. Aspek ketiga adalah tentang kebersihan. Pengelola umum operasional berperan penting memastikan seluruh kegiatan operasional RPH berjalan standar kebersihan yang optimal. Dengan peran dan pengelola umum operasional adalah: 1. Mengatur dan mengawasi jadwal kebersihan area RPH. 2. Menjamin ketersediaan sarana kebersihan seperti air bersih, sabun, desinfektan, dan tempat sampah. 3. Mengorganisasikan petugas kebersihan dan memastikan pelaksanaan SOP sanitasi. 4. Melaporkan hasil pemantauan kebersihan kepada pimpinan dan pihak teknis veteriner.
Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwa dalam pelaksanaan tugas di rumah potong hewan, aspek keamanan, ketertiban, dan kebersihan merupakan 3 pilar utama saling berkaitan dan harus dijalankan secara konsisten. 1. Aspek keamanan menjamin keselamatan pekerja hewan dan produk hasil pemotongan melalui penetapan SOP keamanan kerja serta pengawasan fasilitas fisik dan operasional. Kedua, aspek ketertiban menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan peraturan kerja bagi seluruh pegawai agar kegiatan pemotongan hewan berjalan sesuai prosedur dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. 3. Aspek kebersihan menjaga lingkungan, peralatan, dan produk tetap higienis guna mendukung penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta memenuhi standar kesehatan masyarakat veteriner. Terima kasih. Sudah cukup ya? Itu sudah terima kasih. Dengan tadi secara singkat Pak Miko sudah memaparkan apa hasil orientasi selama ini. Untuk itu sebagai acara selanjutnya adalah apabila ada pertanyaan atau tanggapan dari rekan-rekan semua, monggo. Nah, selamat Pak Nyawo. Ya, Pak. Saya Nyawo Jafar mau bertanya kepada Bapak Miko mengenai bagaimana cara penanganan pada penerimaan hewan atau sapi yang tidak membawa surat saat masuk ke RPH. Terima kasih. Selanjutnya ada lagi apa hanya satu toh? Oke, monggo langsung jawab Pak Miko. Terima kasih Pak. Saya jawab. Sapi yang masuk RPH namun tidak membawa surat perlu diberi tindakan oleh petugas dengan melakukan karantina sementara, lalu dilakukan pemeriksaan kesehatan awal oleh dokter hewan untuk memastikan keamanan dan mencegah penyebaran penyakit hewan menular. Oke, udah dijawab Pak Jatmiko, Pak Pak Nyawo sudah jelas ya. Oke, terima kasih. Sebagai penutup seperti yang tadi, untuk itu Pak Muhammad Hidayat sebagai mentor untuk bisa memberikan saran masukan. Langsung saja Pak. Terima kasih Mas Miko yang sudah menyampaikan paparannya secara singkat, padat. Mudah-mudahan penuh makna ya Mas Miko. Mas Miko bertugas di RPH Karangduren, bagian penarik retribusi sekaligus kebersihan. Jadi tugas yang mulia untuk panjenengan, karena untuk RPH itu merupakan satu bagian dari pemerintah untuk memberikan pelayanan masyarakat atas terjaminnya hasil daging yang beredar secara asuh. Asuh itu adalah aman, sehat, jadi aman untuk hewannya, juga aman untuk dikonsumsi, sehat untuk manusia yang mengkonsumsi, kemudian utuh dagingnya, artinya tidak dalam kondisi sapi yang beramal cacat atau dan sebagainya. Yang utama adalah halal. Untuk itu selain petugas kebersihan maupun penarik retribusi merupakan tanggung jawab panjenengan juga untuk menjamin ketersediaan daging yang halal. Jadi Mas Miko juga harus mau ikut mengawasi proses penyembelihan sapi. Jadi jangan sampai sapi disembelih sebelum sapi itu betul-betul mati sudah mulai dikuliti. Jadi secara hukum agama, karena halal itu hanya satu muaranya pada agama Islam, jadi Mas Miko selaku Muslim Mas, ikut menjaga atas ketersediaan daging yang halal. Jadi prosesnya harus ikut mengawasi, walaupun itu bukan tugas panjenengan,
namun sebagai beban moral bertugas di RPH. Disiplin dan tanggung jawab dengan tugas itu sudah kunci utama, karena di saat panjenengan lalai ataupun tidak disiplin itu berkaitan dengan para jagal yang akan menyembelih, yang mungkin waktunya jika disesuaikan dengan jam kerja kita tidak akan mungkin bisa nyambung dengan nyaman, karena kebutuhan pasar jamnya juga berbeda-beda. Termasuk tugas panjenengan yang tidak tertulis tapi melekat, menjaga keamanan aset RPH, aset RPH, karena jenengan di RPH hanya dibantu dengan petugas medis paramedis, yang mana petugas itu tidak setiap saat ada di RPH. Untuk itu jenengan harus sanggup kerjasama dan komunikasi dengan petugas medis dan paramedis, menjaga kondisi lingkungan dengan masyarakat sekitar. Jangan sampai terjadi polusi dari limbah yang dihasilkan oleh RPH. Untuk itu bisa dimaksimalkan dalam menjaga limbah-limbah RPH agar tidak menimbulkan polusi di masyarakat. Menjaga fungsi kelancaran dalam pelayanan, termasuk dalamnya komunikasi. Jadi laporkan atasan jika ada kendala yang di luar batas kewenangan atau kemampuan panjenengan. Mungkin itu penekanan saya, Mas Miko. Selamat bertugas, mudah-mudahan bisa menjalankan tugas dengan baik, lancar, tetap sehat. Demikian tadi Mas Miko sudah masukan dari Pak Dayat sebagai mentor, bisa diterima ya. Oke, terima kasih sebagai bekal untuk kerja mendatang. Untuk sebagai penutup kita tepuk tangan untuk Pak Miko.